Assalamualaikum, sahabat Pandawa Meratus. Salam Nusantara. Terima kasih kepada Anda semua yang telah subscribe, menonton, menyukai dan membagikan link channel ini. Saya doakan semoga Anda semua diberi panjang umur, sehat walafiat, dan diberi keberkahan rezeki lahir batin di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Sahabat Pandawa Meratus, kisah kali ini dengan mengambil judul Kisah-kisah Silaturahmi. Allah yang Maha Bijak berfirman, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi, dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Surah Muhammad ayat 22. Rasulullah, semoga salawat dan salam untuk beliau, keluarga, dan para sahabatnya, beliau bersabda, silaturahmi menyucikan jiwa dan menambah rezeki. Hubungan kekeluargaan dan kekerabatan disebut dengan hubungan rahim. Dan memutuskan hubungan kekeluargaan termasuk perbuatan yang diharamkan. Bahasa yang santun, memberi uang, menghibur hati orang, dan sebagainya, merupakan bentuk-bentuk kebaikan dan kebajikan. Allah memanjangkan umur orang-orang yang menjalin hubungan kekeluargaan, menambah rezeki mereka, dan memudahkan perhitungan amal perbuatan mereka di akhirat kelak. Dan sebaliknya, Allah memendekkan umur orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, mengurangi rezeki mereka, dan mempersulit perhitungan amal perbuatan mereka di akhirat. Dan lebih buruk dari itu, Allah juga akan memutus rahmatnya dari orang yang memutuskan tali silaturahmi, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, Aku Tuhan yang Maha Pengasih. Barang siapa yang memutuskan hubungan dengan keluarganya, maka aku pun putus hubungan dengannya. Kisah pertama, pendek umur. Salah seorang sahabat Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan kepada beliau, putra-putra pamanku mengusik ketenangan rumah tanggaku sehingga kami hanya diperkenankan hidup dalam satu ruangan. Apabila saya mengadukan tindakan mereka kepada hakim, dan membalas perbuatan mereka, maka mereka mengancam akan merampas semua harta yang kumiliki. Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, bersabarlah, kamu akan segera mengalami kebahagiaan setelah penderitaan. Lelaki itu mengisahkan, saya pun mengurungkan niat membalas keburukan mereka. Tak lama setelah kejadian itu, tepatnya pada tahun 131 Hijriah, semua orang yang menyakiti saya meninggal dunia. Selang beberapa masa, lelaki itu datang ke tempat Imam Ja'far As-Shadiq. Beliau bertanya, bagaimana keadaan orang-orang yang mengusik ketenanganmu? Lelaki itu mengatakan, semuanya telah meninggal dunia. Imam Ja'far mengatakan, mereka meninggalkan dunia disebabkan mereka mengganggumu yang merupakan bagian dari keluarga mereka, dan akibat buruk tindakan mereka, yaitu memutuskan hubungan kekeluargaan denganmu. Apakah kamu ingin mereka hidup kembali, dan mengusik ketenanganmu? Lelaki itu mengatakan, tidak, demi Allah. Kisah kedua, menjalin hubungan kekeluargaan. Hasan bin Ali, putra paman Imam Ja'far As-Shadiq, adalah pribadi pemberani dan tegar. Dia dijuluki tombak keluarga Abu Talib, dan dia pun dikenal dengan nama Hasan Aftas. Dalam peristiwa kebangkitan Abdullah Mahdi, cucu Imam Hasan Al-Mujtaba, yang membawa panji perang melawan Mansur Ad-Dawaniki, Khalifah dinasti Abbasiyah, Hasan Aftas berusaha menyerang Imam Ja'far As-Shadiq dan hendak membunuhnya. Salimah, salah seorang budak wanita Imam Ja'far mengisahkan, menjelang akhir hayat Imam Ja'far, saya berada di samping beliau yang berada dalam kondisi lemah dan sering pingsan. Ketika beliau siuman dari pingsannya, beliau mengatakan kepadaku, berikanlah 70 dinar kepada Hasan Aftas, dan berikan pula sejumlah uang kepada Fulan dan Fulan. Dengan nada heran saya bertanya, apakah Anda akan memberikan 70 dirham kepada orang yang menyerang Anda dengan anak panah, dan berniat membunuh Anda? Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, apakah kamu tidak ingin saya termasuk dalam ayat yang Allah berfirman di dalamnya? Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya, dan takut kepada hisab yang buruk. Surah Ar-Ra'd ayat 21. Benar, wahai Salimah, Allah menciptakan aroma wewangian surga sedemikian rupa sehingga aromanya tercium, dalam jarak perjalanan 2000 tahun. Akan tetapi, aroma wewangian ini tidak akan tercium oleh orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, dan anak yang durhaka pada kedua orang tuanya. Kisah ketiga, Sayyidina Abbas, paman Rasulullah. Sayyidina Abbas, paman Rasulullah, adalah pria yang amat menyayangi keluarganya. Dari sisi inilah Rasulullah menghormati Sayyidina Abbas. Sehubungan dengan sifat mulia Abbas, Rasulullah bersabda, Abbas putra Abdul Muttalib lebih dermawan dari semua suku Quraisy,
dan dia lebih penyayang terhadap keluarganya. Dalam suatu peperangan, Rasulullah mengatakan, apabila Abbas berhadapan dengan salah seorang Bani Hashim dalam medan pertempuran, maka dia tidak membunuhnya karena pada dasarnya mereka, Bani Hashim, dipaksa untuk ikut berperang. Dalam Perang Badar, Sayyidina Abbas menahan seseorang yang bernama Abu Yasir. Sayyidina Abbas berdiri bagaikan kayu tak bergerak. Lantaran Abu Yasir tidak melawan, Sayyidina Abbas pun mengikat kedua tangannya. Usai perang, Rasulullah tidak membeda-bedakan dalam menegakkan keadilan antara Sayyidina Abbas dan sahabat lainnya. Malam itu, para tawanan diikat, dan Sayyidina Abbas berada di dekat tenda Rasulullah. Suara ratapan Sayyidina Abbas sampai ke telinga Rasulullah. Lantaran ratapan inilah Rasulullah tidak bisa tidur. Salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah, dan bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa Anda belum tidur?" Rasulullah menjawab, "Ratapan pamanku, Abbas, membuat hatiku sedih sehingga aku sulit tidur." Tak lama kemudian, suara Sayyidina Abbas mulai tak terdengar. Rasulullah bertanya, "Apa yang terjadi? Mengapa aku tidak lagi mendengar suara ratapan pamanku?" Sahabat itu mengatakan, "Aku membebaskan tawanannya." Kemudian Rasulullah memberikan perintah, "Bebaskanlah semua tawanan." Kisah keempat, tiada silaturahmi, dan kematian. Syuaib Akarkuki mengisahkan, Imam Musa bin Jafar berkata padaku, "Esok hari, seorang lelaki dari Maroko akan datang menemuimu, dan dia akan menanyakan tentang keadaanku. Antarkan dia ke rumahku." Saya berjumpa dengan lelaki itu saat melakukan tawaf. Kemudian saya menanyakan keadaannya. Ternyata dia mengenal saya. Saya bertanya, "Dari mana Anda mengenal saya?" Lelaki itu mengatakan, "Dalam mimpi. Seseorang mengatakan kepada saya, 'Jumpailah Syuaib. Tanyakanlah padanya apa yang kau inginkan.' Setelah kejadian itu, saya menanyakan nama Anda kepada orang-orang dan mereka menuntun saya kepada Anda." Lelaki itu tampak dewasa. Berdasarkan permintaannya, saya pun mengantarkannya ke rumah Imam Musa bin Jafar. Sesampainya di sana, saya memohon perkenan dari beliau, dan beliau pun mengizinkan kami masuk. Ketika Imam Musa bin Jafar memandangnya, beliau mengatakan, "Wahai Yakub, kemarin kamu datang kemari, ke Mekah. Akan tetapi, sebelumnya terjadi perselisihan antara kamu dan saudaramu di suatu tempat hingga akhirnya kalian berdua berpisah dalam kondisi saling mencaci satu sama lain. Sikap ini tidak sesuai dengan ajaran agama leluhur kami. Kami tidak pernah menyuruh siapapun untuk memutuskan hubungan kekeluargaan. Takutlah kamu kepada Allah yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya. Tak lama setelah kejadian ini, kematian akan memisahkanmu dengan saudaramu lantaran kalian berdua telah memutuskan hubungan kekeluargaan." Lelaki itu bertanya, "Jiwa saya menjadi tebusan Anda, wahai putra Rasulullah. Kapan kematian saya akan tiba?" Imam Musa bin Jafar mengatakan, "Semestinya kematianmu sudah dekat. Akan tetapi, disebabkan kamu bersilaturahmi ke rumah bibimu, maka Allah menambahkan 20 tahun pada umurmu." Syuaib mengisahkan, "Setahun kemudian, saya berjumpa Yakub di musim haji, dan saya menanyakan keadaannya. Yakub mengatakan, dalam perjalanan tahun lalu, saudaraku tidak sampai ke tanah airnya, dan meninggal dunia di tengah perjalanan serta dimakamkan di sana." Kisah kelima, lelaki terhormat yang masuk neraka. Dalam salah satu kesempatan, Sultanul Ilmi wal Ulama, Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri menukil sebuah kisah yang diceritakan oleh Syekh Ibnu Hajar. Seorang kaya raya berangkat berhaji. Sebelum berangkat, ia menitipkan uangnya sebesar 10.000 dinar, kepada seseorang yang sudah terbiasa dipercaya untuk menitipkan barang atau uang. Setelah selesai melaksanakan hajinya, orang kaya itu mendatangi rumah orang yang diamanati uang tersebut. Sesampainya di rumahnya, ternyata orang yang diamanahi uangnya telah meninggal dunia. Orang kaya itu pun bertanya kepada ahli warisnya. Namun tidak satu pun di antara ahli warisnya mengetahui perihal uang titipan tersebut. Orang kaya itu pun kebingungan, dan bertanya-tanya dalam hatinya, di manakah uangnya disimpan oleh orang yang diamanatinya tersebut. Orang kaya itu pun mendatangi seorang alim di kota Mekah, lalu menceritakan tentang uang tersebut. Orang alim itu berkata, "Di sepertiga malam akhir nanti, pergilah kamu ke sumur Zam-Zam, panggillah nama temanmu yang kau titipi uang itu, tepat di bibir sumur. Jika temanmu adalah orang yang baik, dan termasuk seorang ahli surga, maka dia pasti akan menjawab panggilanmu, lalu tanyakanlah kepadanya, di manakah ia menyimpan uangmu. Pada akhir malam,
orang kaya itu pun pergi mendatangi sumur Zam-Zam. Di bibir sumur ia memanggil nama temannya yang ia titipi uang, hingga 3 kali ia panggil, namun tidak pula ada jawaban sama sekali. Orang kaya itu pun kembali mendatangi orang alim tersebut, lalu menceritakannya. Orang alim itu kaget, dan berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, jika memang temanmu tidak menjawab, aku takut bahwa temanmu adalah termasuk dari golongan ahli neraka. Jika memang demikian pergilah kamu ke Yaman, di sana ada sebuah sumur yang bernama Barhut, dikatakan bahwa sumur itu adalah bibir dari neraka jahanam. Datangilah di sepertiga malam akhir, dan panggillah nama temanmu itu." Orang kaya itu pun pergi ke Yaman, lalu mendatangi sumur Barhut di sepertiga malam akhir. Ia pun memanggil nama temannya yang ia amanati uang, "Ya Fulan." Baru sekali panggilan, tiba-tiba terdengar jawaban dari dalam sumur. Orang kaya itu pun merasa prihatin dengan keadaan temannya tersebut, lalu bertanya, "Di manakah engkau menyimpan uangku?" Dari dalam sumur terdengar jawaban, "Aku menyimpan uangmu di sini, dan di sini, di dalam rumahku, pergilah, dan katakan kepada anak-anakku. Kamu akan mendapati uangmu kembali." Orang kaya itu pun bertanya, "Bagaimana bisa engkau tergolong sebagai orang yang ahli neraka? Bukankah kau adalah orang yang baik, dan memiliki sifat amanah?" Orang itu pun bercerita, "Sesungguhnya aku mempunyai seorang saudari perempuan yang hidup miskin. Lama kami tidak saling tegur sapa, sampai aku meninggal. Inilah yang menyebabkan aku tergolong sebagai ahli neraka. Jika kau mau menolongku, datangilah saudariku tersebut, dan mintakan maaf kepadanya, dan ceritakan padanya, bagaimana keadaanku sekarang ini yang merasakan siksaan, karena putus tali silaturahmi dengannya." Orang kaya itu pun segera pergi ke rumah ahli waris temannya itu, lalu menceritakan di mana ayahnya meletakkan harta titipannya. Dan ternyata memang benar, uang tersebut masih utuh. Setelah itu, ia bertanya kepada anak-anak temannya itu, di manakah rumah bibi mereka. Setelah tahu alamatnya, ia pun segera pergi ke rumah saudari perempuan temannya tersebut. Setelah bertemu, ia pun menceritakan apa yang dialami saudaranya di alam kubur. Mendengar cerita orang kaya itu, perempuan itu pun menangis, dan memaafkan saudaranya. Lalu ia memohonkan ampun, dan mulai menyambung tali silaturahmi dengan anak-anak saudaranya. Sahabat Pandawa meratus. Saudaranya yang disiksa di kubur ini meminta maaf karena tidak perhatian pada saudarinya yang hidup miskin. Selama ini, barangkali dia hidup berkecukupan, dan hanya mementingkan diri dan keluarganya sendiri. Sehingga secara tak sadar dia telah termasuk orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Dia barangkali juga rajin sedekah, dan membantu orang lain, tapi pada saudarinya yang hidup miskin, dan butuh bantuan, ia tak peduli. Bagaimanapun warna saudara kita, bagaimanapun perbedaan pemikiran atau perdebatan yang telah terjadi, apabila mereka hidup miskin, dan butuh bantuan, dan kita dapat membantu, maka wajib bagi kita untuk membantu selama itu tidak bertentangan dengan koridor syariat. Semoga Tuhan Yang Maha Melindungi kita dalam lindungannya yang khusus agar kita tidak termasuk dalam kelompok orang-orang yang memutus tali silaturahmi. Wahai Tuhan, yang mencipta, dan mengatur segenap urusan hamba-Nya, berilah kami keselamatan hidup di dunia, dan juga keselamatan hidup di akhirat, serta lindungilah kami dari siksa api neraka yang menyala-nyala. Amin, Allahumma amin.